tidak ada willingness, tapi paling enggak dengan nawacita pemerintahan baru ini kita bisa nagih. Nah, kami juga sudah membuat kajian peristiwa Dom Papua. Jadi sejak merekonstruksi, jadi nanti kalau teman-teman ada yang tertarik untuk isu ini, kami sudah punya dokumennya di laptop ini dari zaman Belanda dulu, operasi-operasi apa sih militer yang berlaku di sana, kemudian peristiwa besar apa. Nah, salah satu peristiwa besar yang nanti kami akan tingkatkan menjadi pelanggaran HAM berat, peristiwa biak berdarah. Nah, ini banyak yang meninggal, kemudian dibuang ke laut begitu saja, dan kemudian mengambang, itu dibilang adalah korban kapal, atau paling enggak ini korban kapalnya, karena yang mati itu rata-rata pakai tas vulkan. Nah, saya menemukan survival orang yang dulu ketembak, ususnya sampai keluar. Dia lari menggendong ususnya dan jatuh-jatuh dan ngumpet di tumpukan mayat-mayat itu. Dia bisa bercerita banyak bagaimana saudara mereka itu dieksekusi di dekat pelabuhan itu, kemudian dibuang begitu saja ke laut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan, kesadisan yang tidak manusiawi para kita terhadap masyarakat Papua. Itulah kenapa di orang Papua itu sangat marah, karena mereka dilakukan. Saya juga surprise, gila ini orang khususnya keluar itu, ya mungkin karena situasi kayak gitu ya, jadi memang. Dan sekarang sudah saya teman tugas jahitan yang mereka harus selamat. Nah, kemudian yang ada banyak kasus yang dom ini, tapi kami yang akan meningkatkan biak berdarah dulu. Itu yang kami punya beberapa saksi dan bukti yang masih mungkin. Nah, kemudian peristiwa Kongres Papua ini ketika mendeklarasikan di Abipura, kami juga menyelidiki di sana, ada 3 yang meninggal, dan ya, presidennya ditangkap, di penjara, disiksa. Baik, itu Papua. Mau bicara dulu atau kita langsung ke internasional? Kan minta saya bagaimana nanti membawa isu ini ke internasional. Ini biar nggak confuse ya. Silakan kita berdialog dulu untuk mekanisme nasional dulu lah. Isu Papua, Aceh atau apapun. Silakan teman-teman, ada yang mau memperdalam diskusi. Silakan. Sambil kenalan ya. Pernah Pak? Dulu saya tertarik meneliti tentang MIFE Pak, Merauke Integrated Food and Energy Estate. Oke. Itu kan apa ya? Salah satu proyek dari MP3I yang berarti jadikan lumbung energi nasional itu. Cuma nyatanya yang saya lihat di sana kan ada suku marin ya. Ketika pabrik-pabrik besar dibangun, mereka kehilangan habitat ya untuk mencari makan, memadai itu. Itu apakah menjadi solusi untuk Komnas HAM? Itu hak masyarakat adat sih. Iya. Jadi kebetulan saya juga yang ke sana. Saya ketemu dengan suku, berhubung dengan suku apa? Kemarin. Iya. Di masyarakat sana banyak yang menolak karena memang kehadiran MIFE ini justru memberangus hak adat di sana. Jadi di sana itu ada hutan yang memang menjadi tempat-tempat yang disucikan. Di hutan itulah tempat mencari penghidupan mereka. Nah, mereka tidak ditipu-tipu saja, toh, tipu-tipu orang Jakarta, toh. Jadi ketika masuk dikasih janji-janji, tetapi mereka bahkan isunya busung lapar. Karena memang akses terhadap itu tidak terpenuhi. Kami memang mengumpulkan tokoh-tokoh agama, kemudian masyarakat meminta pendapat, dan juga kami ingin membuktikan. Kami langsung walaupun cukup jauh, ya saya senang langsung berdialog dengan masyarakat setempat di sana. Gimana kehadiran MIFE ini? Kalau ke Merauke itu nggak seperti di Papua, jadi seperti ke Surabaya itu. Karena banyak orang Surabaya di sana, ya kecelanya itu banyak sekali. Kalau mau masuk ke Papua itu di Wamena sana, tuh, di Gili. Tapi memang banyak sekali penolakan, dan MIFE itu memang belum punya kajian yang secara utuh untuk memberi dampak positif pada masyarakat di sana. Sehingga banyak masyarakat yang menolak dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di sana. Nah,
kemarin memang saya punya laporan yang pasal 77 di sana kaitan dengan UK. Yang menarik suku itu memang udah kehilangan sumber penghidupan dan juga tempat-tempat yang disucikan. Ini kan ada culture rights kan. Mereka tidak bisa akses lagi ke, kan hutannya udah digundulin dan sekarang ada hotel Swiss Bell di sana. Ya, di sana. Tapi yang ini biar orang Jakarta atau orang Papua mana bisa indah di sana. Baru lihat di Merauke, kalau Jayapura, kalau di Merauke, Cuman mas itu kan ada koalisi mitra sipil ya. Ketika itu tahun 2000 berapa ya? 12-an ada sekitar baru 27 CSO Papua, ya, baik yang ada di Indonesia maupun di Amerika, di Belanda, di Eropa, datang ke PBB agar PBB menekan Indonesia untuk menghentikan PET itu. Tapi nyatanya sampai sekarang Indonesia nggak menghentikan. Gimana mas? Ya, itulah memang izin-izin itu sangat erat dengan kaitannya politik ya. Jadi kalau menjelang pemilu kada dan sekarang sana itu juga akan ada isu pemekaran. Nah, inilah yang dimanfaati. Memang pasti pro kontra itu ada, tapi harusnya ketika membuat kebijakan itu melihat kondisi real apa sih tujuan pembangunan, kan mensejahterakan masyarakat yang dari sekitarnya. Makanya sekarang ada teori pembangunan berwawasan hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ketika pembangunan itu untuk kepentingan kapitalis semata. Nah, kehadiran itu memang sekarang masih pro kontra, artinya memang belum bisa membuka. Sudah ada percontohan beberapa proyek perkebunan yang ada di sana, sudah menanam, sudah ada penjaganya, dan ketika itu kayak kok ketika masyarakat itu nggak boleh ambil tanaman itu juga mereka langsung dipukulin. Gitu. Jadi inilah proyeknya, ada beberapa perusahaan tuh, Pak. Masyarakat di pinggir-pinggir sini, masuk ke sini itu mereka harus dengan aturan-aturan. Jadi sangat terisolasi untuk mencari kehidupan.